Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurdiana dari SMP Negeri 4 Kediri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan nomor peserta PPG 2015014339898 dan nomor induk mahasiswa PPG 2021A2I003B. Perkenankan saya menampilkan video ukin saya, semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, sungguh bahagia pada hari ini bisa bertemu dengan anak-anakku semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita sekarang berdoa. Silakan Sekar untuk memimpin berdoa. Silakan, Nak. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sekar. Anak-anakku, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Lebih banyak yang harus kita syukuri yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa daripada sesuatu yang kita ratapi berupa permintaan kita yang masih tertunda dan belum diberikan oleh Tuhan. Anak-anakku, banyak hal yang justru kita tidak meminta tapi Tuhan melimpahkan untuk kita semua. Anak-anakku yang luar biasa, bangga berada di kelas ini. 50% siswa di kelas 7A ini beragama Islam dan 50% kurang lebih beragama Katolik. Tetapi kalian hidup rukun, berdampingan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling cinta kasih. Ini adalah kebanggaan yang luar biasa bagi Bapak berada di antara anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, oke. Penghargaan yang luar biasa untuk yang datang lebih pagi pada hari ini untuk membersihkan kelas sehingga kelas tampak bersih, rapi, sehingga kita bersemangat berada di kelas ini. Penghargaan untuk anak-anakku yang piket pada hari ini. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa, Kak? Imam. Kamu dekat Imam rumahnya? Imam kemana? Oke, Pak Adip cek dulu. Oke, orang tuanya sudah menyampaikan pesan bahwa Imam sedang sakit. Anak-anak, kita doakan semoga Imam segera sembuh, Imam segera sehat kembali. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Silakan. Peralatannya yang belum dikeluarkan untuk disiapkan untuk kita mulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, untuk lebih bersemangat, yuk kita sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bapak akan memimpin sendiri. Oke. Bukan Bapak tidak percaya kepada kalian ya, bahwa hari ini Bapak ingin memimpin sendiri, tidak seperti biasanya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Luar biasa. Silakan duduk. Sabang, Merauke. Jarak yang sangat jauh, tapi itulah yang menyatukan kita, mengikat kita dari barat ke timur. Anak-anakku bangga sebagai bangsa Indonesia? Anak-anakku bangga sebagai bangsa Indonesia? Luar biasa. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, para pendiri bangsa luar biasa memperjuangkan agar benar-benar berdiri sebuah bangsa yang merdeka bernama Indonesia.
Ketika Pancasila dirancang oleh BPUPKI, kemudian ada 3 pemikiran utama dalam menentukan dasar negara. Kalian pasti ingat kan? Berikutnya dilanjutkan, ditetapkanlah dasar negara itu. Dasar negara kita apa, nak? Iya, yang menetapkan sebagai dasar negara, apa namanya lembaganya? Kemarin disampaikan Pak Arif minggu yang lalu? Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Pintar. Oke, anak-anakku, jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus selalu mengingat kegigihan perjuangan para pendiri bangsa demi tegaknya sebuah negara yang negara merdeka yang bernama Indonesia. Anak-anakku yang luar biasa. Sekarang pada hari ini kita akan berdiskusi, belajar mengenai norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Anak-anakku tentu sudah tidak asing dengan istilah norma, sudah tidak asing dengan istilah keadilan. Coba sebatas pengetahuan kalian, apa tuh norma itu? Ada yang mau jawab? Oke, Sekar, silakan. Norma adalah kaidah atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Aturan berarti mengatur, ya toh? Oke, Pak Arif akan jelaskan lebih detail nanti. Ada pendapat yang lain? Ada yang berbeda? Oke, anak-anakku yang luar biasa, anak-anak jangan pernah takut untuk berpendapat. Sesungguhnya berpendapat itu adalah proses belajar kita menjadi kita bisa menjadi pintar. Anak-anakku yang luar biasa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah serta didik anak-anakku mampu menanggapi, menghargai, dan memahami, serta melaksanakan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya toh? Tadi Pak Arif sudah sampaikan, Pak Arif tanyakan pengertian norma, sudah dijelaskan oleh Sekar. Kemudian Pak Arif akan sambungkan bahwa kita bertujuan agar anak-anakku mampu menanggapi, menghargai, memahami, dan melaksanakan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Anak-anakku yang luar biasa. Kompetensi dasar yang pertama adalah menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa norma itu adalah anugerah, anak-anakku. Anugerah siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang Muslim biasa menyebut anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Katolik, anugerah siapa menyebutnya? Tuhan Yesus. Anak-anakku yang luar biasa. Indikator yang pencapaian kompetensi yang pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, anak-anakku yang luar biasa, Pak Arif akan menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku, sejak kelahiran hingga akhir hayatnya manusia selalu hidup berkelompok. Ya toh? Manusia sejak lahir dalam kehidupannya berkelompok. Pak Arif tanya, Aurel segala kebutuhannya dicukupi, tapi ditaruh sendirian di puncak Gunung Kelut. Kamu betah berapa hari, Kak? Sehari, 2 hari. Fardan sendirian ditaruh di atas puncak Gunung Wilis, kuat berapa harian? 1 hari. Oh, mamaku mana? Ibuku hilang, nggak ada di Gunung Wilis. Sendirian nggak enak. Pasti kenapa? Karena kita terbiasa. Bukan hanya terbiasa, kita ditakdirkan oleh Tuhan hidup berkelompok, komunal. Ya toh? Kalau kemudian menjadi tiba-tiba sendiri, sepi. Tadi Aurel hanya kuat sendiri 2 hari, Fardan bahkan hanya kuat sendiri 1 hari. Ya, itu membuktikan bahwa kita ditakdirkan hidup untuk berkelompok, anak-anak. Anak-anakku yang luar biasa, seorang ahli filsafat Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Tidak ada terus kemudian sendirian.
Loh, Pak, ada tetangga saya maunya sendiri, Pak. Ditemani nggak mau, gitu. Loh, kenapa temen? Sakit, Pak. Sakit jiwa biasanya dalam kelainan jiwa, seseorang yang dalam kondisi jiwanya sakit menjadi ingin menyendiri. Ada nggak di antara kalian yang tiba-tiba pengen sendiri? Gitu? Ada enggak? Hah? Kalau ada berarti jiwanya harus disuntik itu. Jiwanya harus diobati. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Pak Arif akan lanjutkan. Oke, menurut respon dalam masyarakat dapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum. Ini Pak Arif masuk di norma hukum salah satu. Nanti macam-macam norma akan kalian diskusikan. Kepentingan umum. Kepentingan umum sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansi, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. Kemudian yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Berikutnya, kepentingan bermasyarakat. Yang pertama, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Bapak lanjutkan berikutnya. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga apa namanya? Dalam perkawinan atau kamu dalam lembaga perkawinan apa enggak? Kaila, kamu dalam lembaga perkawinan apa enggak? Loh, iya. Kamu sebagai anak. Iya, gimana sih lu? Iya, kamu dalam lindungan sebuah lembaga namanya perkawinan. Ayah, ibu menikah. Ada Herdina sebagai putri yang sangat dicintai oleh kedua orang tuanya. Posisi dalam kelembagaan itu kamu adalah anak. Pak Arif menikah dengan siapa? Bu Arif. Nah, Pak Arif sebagai suami. Kemudian ada anak namanya Eca. Nah, itu posisinya Eca seperti Kaila. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Berikutnya, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. Berikutnya, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan dalam berbicara. Oh, takut toh, yang sekelas. Jangan takut. Ngomong sing kendel ya. Oke. Berikutnya, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik. Tiba-tiba ketemu sampai pukul, tidak terlindungi gitu, Pak dan Ali. Ketemu Pak Arif langsung tak pukul, gelundung. Kamu dalam perlindungan Pak Arif enggak? Enggak, diserang malah. Terus kamu yang melindungi siapa? Temanmu misalkan Aurel. Oh, kasihan Fardan Aliku, sayang jatuh. Gak jatuh aku dipukul Pak Arif. Anak-anakku yang luar biasa, Pak Arif lanjutkan. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, hak milik, dan lain-lain. Kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan, dilindungi. Kemudian kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Kamu punya harta benda? Apa? Uang sama ini. Iya, punya uang. Harta benda uangmu berapa? Nggak tahu, Pak. Belum dihitung. Tabunganmu lo berapa? Belum dihitung. 10 juta lebih. Wah, mantap, 10 juta. 10 juta mau pakai apa itu rencana? Buat sekolah, pintar. Kalau kamu sudah punya tabungan? Untuk sekolah apa untuk menikah? Sekolah. Oh, sekolah. Menikah yang mikir orang tua saya, Pak. Anak-anak kebiasaan menabung sebagai aset pribadimu, ya toh? Monik juga punya tabungan. Tapek oleh? Enggak boleh. Diminta Pak Arif enggak boleh, ya wis enggak apa-apa. Oke, anak-anakku, sepintas Pak Arif jelaskan sebagai
pengantar seperti tadi. Sekarang Pak Arif, sebelum kalian membentuk kelompok, Pak Arif akan putar sebuah video. Video ini menjelaskan mengenai norma, kemudian contoh-contoh norma. Pak Arif akan amati kegiatan kalian. Yang pertama, kesungguhan anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah itu anak-anak berkelompok. Dalam kelompok itu Pak Arif ingin mengamati partisipasi anak-anakku dalam kelompok itu, kemudian keaktifan anak-anak dalam diskusi kelompok. Pak Arif akan amati sebagai penilaian. Paham? Sebelum anak-anak membentuk kelompok masing-masing, sekarang mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syahila. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan norma? Norma adalah kaidah atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma sendiri ada 4. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya di dalam masyarakat. Norma agama adalah kaidah hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat oleh badan-badan resmi negara dan bersifat memaksa. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Tidak hadir sama masyarakat aman, tertib, dan damai. Oke, unboxing kita yang pertama. Kita amati cara berpakaian teman-temanmu. Amati ya semua artisnya. Masih ada yang suka berbaju aneh, guys. Pakai baju yang tepat sesuai dengan kebanyakan orang memakai baju. Karena kalau kamu memakai baju aneh, tidak sesuai sebagaimana orang mengenakan baju, maka itu melanggar norma kesopanan. Guys, unboxing yang kedua ini, guys. Sedih. Kisah romantisme yang sedih pokoknya, guys. Kita lihat dulu videonya, guys. Mas, sakit toh, Mas? Iya Pak, sakit. Sakit apa? Nggak tahu Pak, pokoknya sakit sekali. Nah, awalnya gimana toh, Mas? Awalnya bermula ketika saya dilarang pacaran sama orang tua. Jadi? Romeo, apakah engkau sudah sembuh? Selama ada engkau di hatiku,
Aku akan selalu menjadi kuat walaupun diterpa banyak rasa sakit. Kenapa orang tua kita tidak mengizinkan kita berpacaran? Apakah semuanya harus berakhir di sini? Jangan Romeo, aku tidak bisa tanpamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ahai, kita backstreet aja. Juliet, apa itu backstreet? Kita tetap pacaran, tapi jangan sampai orang tua kita tahu. Ngapusi itu bohong loh. Orang tua sudah percaya sama kita. Orang tua begitu berharap dengan kesuksesan kita. Jangan bikin kecewa, men. Jangan bikin kecewa. Jujur. Jujur kepada orang tua. Dan kepada siapa saja. Oke. Guys, rajin ke masjid kan? Pasti yang muslim rajin ke masjid. Yang Kristen Katolik rajin ke gereja. Yang Hindu rajin ke pura. Yang Buddha rajin ke vihara. Pasti kalian dalam aktivitas yang luar biasa. Tapi kita perhatikan video berikut ini. Kita kan sholat, kok goyang-goyang? Sholat dibuat main-main. Terlalu. Padahal saat sholat itulah kita menjalin komunikasi yang sangat intens kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian justru itu dibuat mainan. Di saat sholat itulah kita intenkan, kita perdekat lagi hubungan kita dengan Tuhan. So, jangan dibuat mainan, guys. Kalian suka film romantis? Kita lihat unboxing kita yang terakhir. Romantis, guys. Minggir dulu ya. Nah. Salah saya, Pak. Bapak kamu berhentikan saya. Saya loh, sudah ada plat nomor. Nah, ini spion ada 2. Saya yang ganteng pakai helm. Si pacar cantik saya pakai helm. Bapak kamu berhentikan saya. Betul, sudah lengkap. Plat nomor ada, spion terpasang dua-duanya. Ini helm juga diklik, karena apa? Demi keselamatan adik-adik ya. Yang jelas, adik-adik kan masih berbaju SMP, pasti belum punya SIM. Hah? SIM? Surat izin menikah? Bapak kan tahu kalau saya masih SMP. Kok disuruh menikah? Ini adikku, SIM itu bukan surat izin menikah, tapi kelengkapan surat administrasi. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mempunyai surat izin mengemudi. Begitu. Ini setiap pengguna kendaraan wajib menggunakan SIM. Itu ada mekanismenya. Mulai 1, cukup umur, sudah dewasa, melalui suatu teori tes. Nah, itu karena apa? Di jalan, sebelum kita menyelamatkan keselamatan orang di jalan, keselamatan adik juga harus diselamatkan. Karena secara umur, secara aturan hukum, adik ini melanggar suatu aturan lalu lintas. Paham? Kalau itu memang benar, Pak.
saya memang belum mencukupi umur, makanya saya belum punya SIM. Terus sekarang bagaimana, Pak? Oke, kalau begitu solusinya adik saya antar ke sekolah. Pagi Pak Satpam. Menanyakan Pak, apa benar ini siswa sini? Iya Pak. Iya, siswa sini. Mohon maaf Bapak, sekarang saya sudah menyadari kesalahan saya. Saya sekarang minta izin ke Bapak untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Mari adik-adik sini kita belajar dari pengalaman. Mari kita junjung cita-cita dan jangan terbuai oleh cinta. Ingat, jangan terbuai oleh cinta, tapi kita fokus dengan cita-cita. Ada masanya kapan kita boleh mulai mengendarai kendaraan bermotor. Bukan lantas untuk sang kekasih lupa umur. SMP men belum boleh naik motor. Dan belum boleh pacaran. Oke, makasih. Teman-teman, tentu kita tidak bijaksana apabila kita melakukan pelanggaran norma. Kita sebagai warga masyarakat harus senantiasa taat kepada norma. Teman-teman, tidak ada satu alasan untuk melanggar norma. Sekian dari saya, Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk kelompok seperti minggu yang lalu, silahkan. Kita masih menggunakan formasi kelompok minggu yang lalu. Dilaksanakan. Ayo, agak lebih cepat. Ayo langsung duduk, ayo langsung pas 4 ya, 4 ini. Kamu kelompoknya mana Kak? Sini, oh ya, gitu. Farhan sini, oke. Empat kelompok, Pak Arif akan menugaskan kalian mendiskusikan tentang 4 norma. Oke. Waktu sudah habis. Sekarang Pak Arif minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siapa yang ingin memulai? Maju. Oke, kelompoknya Lauren, Kayla, Nara dan siapa tuh? Gabriel. Lauren, Kayla, Nara, Gabriel. Silakan. Lainnya memperhatikan, ayo. Lainnya memperhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesopanan ingin menyampaikan beberapa hal tentang norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan adalah
kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contohnya, tidak meludah saat ada orang, tidak berbicara dan berbunyi ketika makan, menghargai orang lain, berpakaian dengan sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Berikutnya siapa yang tampil? Oke, Andika ya. Andika, Aurel, Farhan, dan Aibel. Silakan. Perhatikan. Yuk. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di kelompok IF karena ingin menjelaskan tentang pengertian norma kesusilaan, kelompoknya dan pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain. Pelanggaran norma kesusilaan, membunuh atau menyakiti orang lain, berkata tidak jujur, berperilaku tidak sopan, merendahkan dan mengejek orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Nomor berikutnya siapa ini? Oke, Agia dulu ya. Kelompoknya Faizah ya. Faizah, Gia, Monica, dan Kiana. Oke, silakan. Yang membacakan siapa? Gia, silakan. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok agama. Di sini kita akan menjelaskan diskusi dari kelompok agama. Norma agama adalah ketentuan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contoh pengamalan norma agama adalah melaksanakan ibadah lima waktu, tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita, tidak menghina atau mencela orang lain. Contoh pelanggaran norma agama, tidak melaksanakan ibadah, mencuri, dan menghina orang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok agama. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Berikutnya yang terakhir, silakan. Kelompok terakhir, Sekar, Fardan Ali, Agustinus, dan Kirani. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya dan teman-teman saya dari kelompok norma hukum akan menyampaikan Presentasi. tentang norma hukum. Oke, Norma silakan. hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat pemaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Contoh pengamalan norma hukum: 1. Menaati aturan lalu lintas. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. Membayar SIM saat berkendara. Contoh pelanggaran norma hukum: 1. Melanggar aturan lalu lintas. 2. Menunggak pajak. 3. Tidak membawa SIM saat berkendara. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Silakan duduk. Oke, anak-anakku yang luar biasa. Dari yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi sungguh hebat, pemahaman yang hebat anak-anakku. Tetap masih dalam kelompok. Sekarang dari yang disampaikan masing-masing kelompok tadi, siapa yang ingin menyimpulkan dari yang kita pelajari pada hari ini? Siapa ingin menyampaikan? Siapa itu? Kaila. Silakan Kaila. Di depan dong, di depan. Segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sistem pengendalian tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Keila, mungkin ingin ada sentuhan terhadap kesimpulan yang disampaikan Keila, tanggapan atau siapa ini? Andika, silakan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, mantap. Terima kasih Andika. Anak-anakku yang luar biasa. Norma membuat kita menjadi tertib dan teratur dalam kehidupan masyarakat. Bayangno kalau gak ada norma. Kira-kira kehidupan di masyarakat teratur, tertib apa carut marut? Jawab dong. Kacau. Carut marut itu kacau. Apalagi kondisinya. Coba misalkan tidak ada norma hukum, ya toh. Orang-orang jahat, ya toh, tidak menerima sanksi, mereka bebas berkeliaran. Terjadilah hukum. Ayo, yang kuat memakan yang lemah. Hukum. Yang terjadi di hutan. Hukum. Rim. Ya, hukum rimba. Itu jika tidak ada norma hukum. Di kita ada norma hukum sehingga menjadi tertib hukum. Norma agama. Norma agama yang tadi disampaikan temanmu yang bersumber dari wahyu Tuhan, kitab suci, ya toh? Kenapa di Indonesia ini agamanya berbeda-beda? Di kelas ini agamanya berbeda-beda, tetapi kok rukun? Karena masing-masing agama memiliki kitab suci dan setiap kitab suci mengajarkan kebaikan. Setiap kitab suci mengajarkan kedamaian, sehingga walaupun kalian memiliki kitab suci yang berbeda, kalian tetap hidup rukun, kalian tetap damai, ya toh? Bapak bangga dengan kelas ini, kelas Bhinneka 1, bahwa kalian memberikan contoh pada kelas-kelas lain, bahwa di sini perbedaan, tapi disinilah keharmonisan. Ini hebat. Anak-anakku yang luar biasa. Kemudian ada norma kesopanan, ya. Kalau kesopanan tentang bagaimana tata cara kita berperilaku kepada sesama, kepada orang yang lebih tua, itu selalu diperhatikan. Berikutnya norma kesusilaan. Kalau kesusilaan itu berlaku dimanapun, berlakunya sama, di luar negeri, di kita sama. Contohnya tentang korupsi. Korupsi di Indonesia tidak baik, di luar negeri pun juga tidak baik. Tadi di contoh video, berbohong. Berbohong itu dimanapun juga tidak boleh, ya. Kita harus menjadi orang yang jujur. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum kita sudah diskusikan semua. Anak-anak jangan lupa kita minggu depan melanjutkan diskusi hari ini. Namun demikian kita memiliki tema yang baru untuk minggu depan. Anak-anak boleh mulai mempelajari di rumah, yaitu mengenai norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Tadi kita membahasnya. Untuk minggu depan kita lebih aplikatif, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku yang luar biasa, tugas kalian adalah ditulis. Boleh ditulis di kertas, boleh ditulis di smartphone kalian. Membuat clipping diambil dari media cetak maupun media elektronik, kemudian kalian print, kalian cetak, bertema pelanggaran norma. Temanya adalah pelanggaran norma. Membuat clipping, temanya pelanggaran norma. Setiap siswa cukup 3 lembar saja. 3 lembar kertas HVS kamu buat clipping. Nanti kita pilih, kita pisah-pisah, kemudian kita jadikan satu sebagai clipping kelas kita. Oke, anakku yang luar biasa, jangan lupa kita selalu untuk menjaga kesehatan, taat selalu dengan protokol kesehatan, sehingga kita menjadi generasi yang senantiasa sehat. Anak-anakku yang luar biasa, kita berdoa mengakhiri pertemuan hari ini. Pak Arif ingin 2 kali ini yang memimpin Kiana. Silakan Ananda Kiana memimpin doa.
Terima kasih Kiana. Anak-anakku yang luar biasa, sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Jadilah generasi yang hebat dan senantiasa berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.